Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA, itu materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Minggu lalu sudah kita bahas, yaitu tentang ciri-ciri pada makhluk hidup dan yang tak hidup. Ya, itu harus bisa membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati atau yang tak hidup. Nah, yang kemarin ciri-cirinya itu yang pertama kita bahas review lagi. Yang pertama itu bernapas, ya. Bernapas salah satu ciri dari makhluk hidup. Yang kedua bisa bergerak, ya. Ada gerak aktif maupun gerak pasif. Gerak aktif itu oleh manusia dan hewan, sedangkan pasif itu oleh tumbuhan. Lalu yang ketiga itu bereproduksi atau berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya atau kelangsungan hidupnya. Yang keempat itu mengeluarkan zat sisa, ya, atau ekresi seperti keringat, karbon dioksida, uap air, itu zat sisa. Lalu yang kelima iritabilitas atau peka terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Lalu yang berikutnya membutuhkan makan, nutrisi, itu ciri-ciri makhluk hidup. Dan terakhir itu proses adaptasi. Nah itu ya ciri-ciri pada makhluk hidup, ada 8 ciri. Mudah-mudahan bisa diingat materi yang minggu lalu tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Baik, hari ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Mungkin kalau kalian ketika di SD itu yang hanya dipelajari itu hanya 2, yaitu tentang hewan dan tumbuhan. Nah, hari ini kita belajar lebih banyak lagi tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Itu banyak jenisnya. Hewan pun digolongkan itu banyak. Ada hewan yang sangat kecil maupun yang sangat besar, termasuk jenis tumbuhan. Ya, itu kita bahas hari ini. Apa itu klasifikasi? Nah, ini secara pengertian, klasifikasi itu artinya proses pengelompokan atau sebuah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran dan lain-lain. Jadi, klasifikasi itu adalah proses pengelompokan. Pengelompokan itu artinya berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Ciri-ciri yang terlihat, morfologi, cara hidupnya, lalu tempat hidupnya dan penyebaran hidupnya. Karena ada yang di darat, di air, ya, proses hidupnya, dan menyesuaikan juga itu klasifikasi. Nah, tujuan klasifikasi itu ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Jadi yang pertama itu mendeskripsikan, jadi menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Contohnya misalnya jenis tumbuhan. Tumbuhan pun ada ya 2, ada tumbuhan berkayu, ada tumbuhan tidak berkayu. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada tumbuhan yang hidup di laut kayak alga. Termasuk hewan. Hewan pun ada jenisnya banyak, ya, jenis spesiesnya. Bahkan alam semesta atau dunia ini banyak spesies dari jenis hewan, yang ukuran sangat kecil maupun yang sangat besar. Itu untuk membedakan tiap-tiap jenis. Yang kedua, tujuan klasifikasi itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Ya, makanya kenapa misalnya kucing dan harimau kan mirip, punya kemiripan. Itu mungkin ada persamaan cirinya. Lalu misalnya apalagi yang persamaan ciri? Mungkin jenis simpanse atau orangutan, gorila itu kan mempunyai persamaan ciri. Yang berikutnya jenis burung-burung, ya, juga sama. Nah, itu berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi hubungan kerabat itu yang mempunyai satu jenis atau satu famili. Nanti saya jelaskan nanti ketika di materi selanjutnya. Ya, misalnya mungkin ketika misalnya gorila atau simpanse itu mempunyai kekerabatan yang sama. Termasuk jenis banyak itu kera, ya. Kera ada yang warna hitam, ada yang lainnya. Termasuk ikan pun banyak mempunyai jenis kekerabatan, ya, mulai dari ikan, burung, apes, mamalia itu banyak. Yang keempat itu mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatan. Jadi ini proses evolusi berdasarkan kekerabatannya. Itu tujuan dari klasifikasi. Nah, selanjutnya itu akan kita bahas itu mengenai manfaat dari klasifikasi itu untuk apa? Manfaat itu yang pertama untuk mempermudah dalam mempelajari organisme atau spesies yang beraneka ragam. Jadi untuk mempermudah untuk mempelajari karakteristik dari spesies organisme atau spesies yang ada di dunia. Mulai cara hidupnya, mulai cara
berkembang biak, mulai adaptasinya dan seperti itu. Lalu berikutnya itu untuk melihat kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya, itu untuk manfaatnya. Nah, dasar-dasar dari klasifikasi itu ada 5. Berdasarkan yang pertama berdasarkan persamaannya, apa yang dimiliki dari berbagai spesies. Yang kedua berdasarkan perbedaan yang nampak itu secara morfologi, itu struktur tubuh, itu morfologi perbedaannya, atau perbedaan tempat hidup, perbedaan cara makan, perbedaan paruh misalnya, perbedaan struktur gigi, itu pun termasuk dasar-dasar klasifikasi. Lalu berdasarkan manfaatnya untuk apa? Nah itu. Lalu yang keempat berdasarkan ciri morfologi dan anatomi yang terlihat dari struktur pada beberapa spesies. Lalu berdasarkan ciri biokimia. Ya, biokimia itu dari susunan kimia di dalam tubuhnya. Gitu ya. Nah ini ada beberapa macam klasifikasi. Ada 3. Yang pertama klasifikasi sistem alami. Itu yang tadi yang kita bahas, itu berdasarkan hanya persamaan dan perbedaan. Lalu klasifikasi sistem buatan, itu oleh manusia ketika dia mencari spesies baru. Lihat dari sama aja ya morfologi maupun anatomi dari spesiesnya. Lalu klasifikasi filogenik berdasarkan struktur genetiknya atau genetik pada tubuh spesies. Nah itu. Nah selanjutnya klasifikasi sistem alami itu hanya ada 2. Yang alami itu yang mungkin kalian sudah dipelajari ketika di sekolah dasar. Yang pertama itu hanya ada dunia tumbuhan dan dunia hewan. Tumbuhan pun itu dibagi ke dalam 3. Ada tumbuhannya itu herbal. Nah herba, ada tumbuhan pohon, ada jenis tumbuhan semak. Dari perbedaan ketiga ini berdasarkan tinggi rendahnya suatu pohon atau tumbuhan. Kalau dikatakan pohon, itu tingginya kurang lebih 10 meter ke atas, itu dikatakan pohon. Kalau semak itu tingginya tidak lebih dari 3 meter, itu semak. Tapi kalau herba, itu jenis tumbuhan yang tidak berkayu, yang di kayu rumput-rumputan, itu ilalang, itu termasuk herba. Nah, yang berikutnya hewan. Kelompok hewan itu ada 2 secara pengelompokannya berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Itu untuk hewan. Baik, itu untuk sistem alami ya. Selanjutnya klasifikasi menurut sistem buatan. Nah, menurut sistem buatan itu dikenal oleh seorang pertama itu orang Swedia yang meneliti tentang spesies berbagai jenis hewan maupun tumbuhan. Namanya Charles of Linnes atau Carolus Linnaeus. Ini orangnya tahunnya lama, itu hampir 1800-an. Itu. Lalu sistem klasifikasinya disebut dengan binomial. Binomial itu nomenklatur. Itu ada di buku juga, lihat tentang klasifikasi disebut dengan binomial nomenklatur. Itu berdasarkan persamaan fisik atau morfologi. Lalu menetapkan nama makhluk hidup dengan 2 kata. Jadi setiap jenis bahasa Latin itu yang ada, mungkin kalian misalnya pernah main ke kebun binatang atau ke Ragunan atau ke kebun raya, pada tumbuhan itu sering ada nama tumbuhan berdasarkan Latin. Itu selalu ada 2 nama 2 kata ya. Yang pertama itu berdasarkan genus, yang terakhir itu berdasarkan spesiesnya. Nah, itu berlaku untuk seluruh dunia, mau di Indonesia, di Eropa, Amerika, Afrika ya, Arab Saudi termasuk yang lainnya, itu berdasarkan 2 kata saja, yaitu genus dan spesies. Penamaannya berdasarkan nama Latin. Itu nama Latin. Nah, selanjutnya klasifikasi sistem filogenik. Nah, kalau filogenik itu bertolak dari teori evolusi Darwin. Karena menurut Darwin dia seleksi alam ya. Muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogeni, yaitu klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatannya berdasarkan keturunannya. Nah, gitu. Jadi atau genetik ya, pembawaan dari misalnya kenapa misalnya orang-orang Indonesia dengan orang-orang Malaysia, Filipina, misalnya Vietnam itu kan hampir mempunyai kemiripan yang sama. Dari mulai warna kulit, mulai dari misalnya bentuk muka, tinggi tubuh misalnya. Tetapi berbeda ketika misalnya dengan orang-orang Eropa atau bule, orang-orang Arab Saudi, Afrika, orang-orang Amerika Latin, itu kan berbeda. Nah, itu berdasarkan dari hubungan kekerabatan atau keturunan
pada masa lampau. Seperti itu ya. Nah, itu berlaku juga pada hewan. Nah, di hewan itu misalnya ada beberapa hewan yang mempunyai kemiripan yang sama, itu apakah punya keturunan yang sama atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, itu contohnya. Baik, perkembangan klasifikasi filogenik. Nah, ini sejarahnya ya tentang pengelompokan berdasarkan filogenik. Dahulu kala atau misalnya sebelum ilmu pengetahuan itu berkembang, atau dunia misalnya adanya teknologi berkembang juga, itu sistem pengelompokan itu hanya 2 kingdom. 2 kingdom itu 2 kerajaan besar, itu kingdom itu kerajaan. Itu hanya 2 kerajaan tumbuhan dan kingdom hewan. Jadi hanya ada 2 itu zaman dulu itu. Sistem 2 kingdom itu dikemukakan oleh Aristoteles, itu tahunnya Ustaz lupa lagi, tapi ini sangat lama. Ya, dibagi menjadi 2 kingdom atau 2 kerajaan. Itu yang pertama berdasarkan kingdom Plante. Jadi ketika ada huruf ae di akhir kata itu disebutnya ya, bukan plantae, tapi dibacanya plante. Plante itu artinya dunia tumbuhan. Nah, dunia tumbuhan itu mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama itu memiliki dinding sel. Makanya bentuk tumbuhan itu kaku ya, karena kulit tumbuhan itu kaku karena dia mempunyai dinding sel. Yang kedua berklorofil ya, atau zat hijau daun, bisa membuat makanan sendiri, apa namanya? Autotrop ya, autotrop berklorofil. Lalu mampu berfotosintesis menggunakan cahaya matahari yang sudah kita bahas di materi yang kemarin tentang fotosintesis ya pada tumbuhan. Nah, itu untuk ciri-ciri secara umum tentang tumbuhan. Yang kedua itu ciri-ciri animalia. Animalia itu dunia hewan. Dunia hewan mempunyai ciri-ciri tidak memiliki dinding sel ya, kita tidak kaku, makanya kulit itu lentur. Lalu tidak berklorofil dan mampu bergerak bebas atau gerak aktif. Itu dulu itu hanya 2 kingdom ya, tumbuhan dan hewan atau animalia dan plante. Nah, lalu berkembang berdasarkan kajian keilmuan dan teknologi menjadi sistem 3 kingdom atau 3 kerajaan. Ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel ya, dia pendirinya atau membaginya dibagi menjadi 3 kingdom. Yang pertama ada namanya kingdom Protista. Nah, kalau yang sebelumnya kan tidak ada. Yang ini nama lagi Protista, kingdom Plante dan kingdom Animalia. Nah, kingdom Protista ternyata dibedakan. Dulu itu Protista itu masuk ke Animalia. Yang ternyata dia mempunyai ciri-ciri uniseluler atau bersel satu, uniseluler dan atau multiseluler. Lalu ciri-ciri kingdom Plante sudah kita bahas yang tadi, yaitu ciri-cirinya autotrop karena dia punya klorofil, eukariotik multiseluler, dan dia punya inti sel, lalu reproduksi dengan spora. Ya, kayak jamur itu dengan spora. Lalu kingdom Animalia itu ciri-cirinya heterotrop, eukariotik multiseluler atau sama punya inti sel. Nah, itu. Lalu berkembang lagi menjadi 4 pembagiannya menjadi 4 kingdom atau 4 kerajaan. Nah, dikemukakan oleh Herbert Copeland dibagi menjadi 4 kingdom. Yang pertama itu ada Monera. Nah, dulu itu Monera masuk ke dalam Protista. Sekarang dipecah lagi berdasarkan dia punya ciri-ciri khusus ya. Ciri-ciri khusus Monera itu ciri-cirinya tanpa inti. Inti tanpa membran inti atau namanya prokariotik. Monera itu banyak nanti jenisnya, apakah seperti bakteri kayak virus, itu Monera. Ya, lalu yang kedua kingdom Protista terdiri dari organisme bersel satu dan bersel banyak. Lalu ada kingdom Plante terdiri dari jamur, tumbuhan lumut ya, tumbuhan paku-pakuan, tumbuhan biji yang punya biji-bijian. Lalu kingdom Animalia pun sama, terdiri dari semua hewan dari protozoa sampai chordata atau mamalia. Nah, itu. Nah, yang terakhir untuk yang di kelas MP itu kita dibagi ke dalam 5 kingdom atau 5 kerajaan. Ingat ya, 5 kingdom ini dikemukakan oleh Robert Whittaker. Nah, dibagi ke dalam 5 kerajaan. Yang pertama namanya kingdom Monera. Kingdom Monera itu contohnya itu mempunyai ciri-ciri prokariotik ya, atau tidak mempunyai inti sel. Contohnya ada Archaebacteria dan Eubacteria. Ini jenis-jenis bakteri yang merugikan atau bakteri yang tidak merugikan. Ya, termasuk virus ya, ini jenis Monera. Kingdom Protista. Protista itu ada uniseluler, multiseluler dan eukariotik. Itu secara umum ciri-cirinya.
Lalu yang berikutnya ada yang ketiga, kingdom fungi. Fungi itu nama lain dari jamur. Jamur itu ciri-cirinya eukariotik, heterotrop. Nah, kenapa bukan autotrop? Karena jamur itu tidak mempunyai zat hijau daun atau berklorofil. Dia hidupnya parasit, ya, menumpang makanan ke yang sel inangnya. Tapi dia eukariotik, ya, mempunyai inti sel, lalu tidak berklorofil dengan zat kitin, ya, sebagai pelindungnya. Selanjutnya ada yang keempat, itu kingdom plante. Ingat, I itu di akhir kata disebut E. Jadi plante tumbuhan. Ciri-cirinya uniseluler, multiseluler, eukariotik, dan autotrof. Yang terakhir itu ada kingdom animalia atau hewan. Itu multiseluler, eukariotik, dan heterotrof. Ingat ya, yang kita hari ini pelajari itu ada 5 kingdom. Kingdom Monera, Protista, fungi, itu jamur, plante, animalia. Kalau dulu fungi itu masuk ke dalam plante, ya, tumbuhan, tetapi ternyata dia punya ciri khusus, dia tidak berklorofil dan heterotrof. Makanya dia dikeluarkan dari kerajaan tumbuhan. Ya, dia punya jenis spesies tertentu atau jenis tertentu itu jamur. Ya, seperti itu diingat, Monera, Protista, fungi, plante, dan animalia. Nanti Ustadz akan ngebahas banyak lebar, yaitu 2 aja tentang plante, pembagiannya atau klasifikasinya, dan tumbuhan dan klasifikasinya. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke klasifikasi dalam biologi modern. Karena salah satu materi IPA sekarang itu biologi. Tahapan dalam klasifikasi itu yang pertama ada namanya pencanderaan ciri-ciri makhluk hidup, itu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang berikutnya pengelompokan berdasarkan ciri-ciri, lalu pemberian nama takson. Disebut dengan ilmu taksonomi, itu pengelompokan makhluk hidup. Nah, taksonomi. Nah, ini secara susunan tahapannya. Mungkin kalian ketika main di kebun binatang atau kebun raya suka yang fokus ke yang ininya aja, spesiesnya ke sini. Nah, ini. Nah, tapi kalau dipelajari di biologi itu ada tingkatannya, ya. Tingkatannya dari mulai yang paling besar itu pada dunia tumbuhan, pada dunia hewan dulu, itu namanya kingdom. Nah, ini dunia kerajaan secara paling umum, ya. Kingdom animalia. Nah, itu. Jadi, kalau semakin ke bawah, misalnya antara kingdom, ini kan yang paling banyak, paling besar, dan spesies itu jauh. Kalau spesies itu yang paling terkecil tahapannya. Jadi yang urutannya yang di atas itu yang paling besar kingdom, dan yang paling bawah itu yang paling sedikit, itu namanya spesies. Nah, kingdom namanya itu, ini contohnya animalia. Kita termasuk manusia itu kingdomnya animalia. Manusia, hewan termasuk cicak, semut, belalang, itu masuk ke kingdom animalia. Apalagi, jadi semua hewan yang ukurannya sangat kecil maupun yang sangat besar itu masuk ke kingdom animalia. Termasuk virus, jamur, bukan jamur, virus, bakteri, ya, yang semua jenis hewan aja, ya, yang tentang itu masuk ke animalia. Nah, baru yang kedua itu dibedakan, namanya filum. Filum itu jadi turunan dari kingdom. Apakah dia punya vertebrata, bertulang belakang atau tidak? Filum itu misalnya ini kalau manusia itu chordata. Jadi filumnya chordata, kelasnya itu mamalia, karena dia punya namanya kelenjar susu menyusui, itu mamalia. Termasuk kalau chordata kayak gorila itu chordata juga. Kayak apalagi misalnya chordata itu hewan melata aja. Yang gorila, simpanse, ya, apalagi banyak, yaitu chordata. Mamalia pun banyak jenisnya, termasuk sapi. Sapi itu mamalia, kambing, ya, manusia, apalagi misalnya unta itu mamalia. Lalu jenisnya ada lagi primata. Nah, primata ini yang kayak kita, ya, itu yang kayak hewan yang ini mulai ke punya alat yang gerak, ya, primata. Lalu ada namanya famili. Ini harus bersusun, ya, mulai dari kingdom, animalia, filumnya chordata, kelasnya mamalia, ordonya primata, familinya hominidae, lalu genusnya jenis homo, lalu spesiesnya itu homo sapiens, itu manusia, atau nama lainnya dari ini bahasa latinnya homo sapiens, manusia itu bahasa latinnya, kalau bahasa di kitanya itu manusia, ya. Ini sama semua, mau orang Eropa, orang Afrika itu namanya, kalau bahasa latinnya itu spesies homo sapiens. Nah, itu manusia. Baik, kita bedakan sama yang di bawahnya itu tentang tumbuhan.
Nah, kalau di kingdom tumbuhan atau namanya kingdom plante sama dari mulai kingdom sampai spesies. Bedanya mungkin di tengah-tengah. Nah, kalau kingdom plante itu semua tumbuhan yang kecil maupun yang besar masuk ke plante, ya, tumbuhan. Ada namanya divisi spermatophyta. Itu berarti ini tumbuhan yang punya biji spermatophyta itu. Nah, kalau pada hewan itu pilum, tapi kalau pada tumbuhan itu divisi. Nah, divisi. Bedanya di sini. Ya, divisi. Kelasnya sama. Kalau ya berikutnya habis divisi itu kelas, ordo, famili, genus itu sama. Ya, lalu contoh yang berikutnya kelasnya ada Magnoliphyta. Magnoliphyta ada ordonya bukan ordio ya, ini salah tipe, bukan ordio tapi ordo Magnoliales. Lalu familinya Magnoliaceae. Jadi ketika ada kata ea di akhir itu dibaca dengan e, jadi Magnoliaceae. Jadi C ini bukan C tapi S dibacanya, jadi Magnoliaceae. Lalu genusnya Misselia, spesiesnya Misselia campaka atau bunga cempaka. Nah, ini untuk bunga cempaka, nama latinnya itu Misselia campaka. Nah, itu ya perbedaannya. Baik, mungkin hari ini cukup sekian dulu tentang klasifikasi. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nanti Ustadz akan jelaskan tentang pembagian tumbuhan. Ada yang ganggang, lumut, paku, tumbuhan berbiji. Khawatir nanti terlalu banyak materinya, jadi cukup hari ini. Yang pertama tentang klasifikasi, nanti diingat mulai dari 2 kingdom sampai 5 kingdom. Lalu tentang taksonomi antara tumbuhan dan hewan. Lalu tujuan dari klasifikasi, manfaat, ya itu diingat. Baik, segitu aja hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita ketemu lagi di minggu depan tentang keanekaragaman makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Nanti Ustadz akan jelaskan secara rinci pembagian dari hewan maupun tumbuhan. Baik, untuk sesi selanjutnya nanti silahkan tanya jawab di grup Telegram maupun di e-learning atau di YouTube. Silahkan kirim mau yang bertanya silahkan. Demikian hari ini pembelajarannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, menambah wawasan ilmu yang bisa diambil. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.